Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, pemirsaku yang terkasih, senang sekali di hari yang baru ini kembali bisa menyapa dan mendoakan langsung Anda yang membutuhkan layanan doa. Bantuan doa hadir tiap pagi untuk menjadi sahabat yang menguatkan, dan saya percaya Tuhan di sorga sangat mengasihi saya dan Anda semuanya. Ada apa-apa, berdoalah. Sebentar sebelum saya akan mendoakan pemirsaku yang terkasih, saya akan mencoba memberi sebuah jawaban dari misteri pertanyaan selama ini. Orang benar, why mengalami penderitaan, atau bahasa sederhananya, mengapa kita sudah berusaha hidup jujur tapi masih menderita, sementara kita melihat orang-orang yang hidupnya udah disangka atau tersangka menjadi orang yang pelaku tindak pidana, tapi hidupnya enak. Kiranya sebentar firman yang kita dengar meneduhkan setiap hati dan memberikan sebuah pengertian hikmat surgawi bahwa Tuhan itu selalu baik. Khususnya bagi pemirsa nih atau pendengar yang ada yang sedang kecewa, rasanya kok aku udah berbuat baik, hidup benar, kok seperti Tuhan jauh, Tuhan tidak perhatikan saya. Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Yesus menyelamatkan gratis tanpa pamrih. Anda dan saya dikasihi Dia dengan sempurna, dan bahkan Yesus memberikan kita jaminan kepastian keselamatan. Berapapun umur kita, tidak seorang pun yang tahu misteri kehidupan. Tapi biarlah setiap yang hidup membuka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka memiliki kepastian hidup yang kekal. Kapanpun Tuhan memanggilnya tinggalkan dunia ini, maka ketika dia bertanggung jawab di kekekalan, ada pembela yang adil,
Tuhan Yesus berkata, Papa, dia adalah milikku karena darahku tertumpah untuk pengampunan dosanya. Sehingga saudara dalam Yesus, saya dalam Yesus, orang berdosa dalam Yesus dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus adalah jaminan hidup kita. Selama kita masih hidup, ada kesempatan berimanlah kepada Yesus, karena Yesus adalah penjamin hidup kita. Jalan hidup ada ujungnya. Umur ini ada batasnya. Semua pasti akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu sia-sia. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku bawa? Saat aku masuk dalam keabadian, hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Tuhan Yesus. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Yesus. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku bawa? Saat aku masuk dalam keabadian, hanya Tuhan Yesus saja penjaminku.
bisa juga terberkati, memberkati, silakan bisa di-share, dibagikan ke teman-teman yang lain. Biarlah setiap orang akhirnya menerima Yesus Jalan hidup ada ujungnya. Umur ini ada batasnya. Semua pasti akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu sia-sia. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku bawa? Saat aku masuk dalam keadilan, hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Tuhan Yesus. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku untuk menyembahmu. Ku berikan segalanya hanya bagimu, Yesus. Selamanya hidupku ini hanya milik Yesus. diberkatilah setiap doa-doa yang kita sampaikan. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku bawa? Saat aku masuk dalam keabadian, hanya Tuhan Yesus saja penjaminku. Ku beri hidupku untuk melayanimu. Ku beri hatiku
ketik ramai-ramai, saya milik Yesus. Ketik ramai-ramai, saya milik Yesus. Apakah orang percaya tidak mengalami pergumulan? Di dalam Alkitab banyak orang-orang yang percaya, mereka juga melewati ujian dan pergumulan. Dan 2 lagu saya ada tulis, kisah Alkitab akan menghantar setiap jiwa terbuka hatinya untuk sambut firman Tuhan. Yang pertama saya beri judul Mujizat Karena Percaya. Ini juga di dalamnya saya taruh lirik-lirik yang penuh dengan hikmat dan kuasa Tuhan, mengubahkan setiap pemirsa atau pendengar bahwa orang benar bukan berarti dia selalu ada di zona nyaman, tetapi mujizat itu tetap ada ketika kita percaya, sekalipun mungkin keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Aku sembuh, aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya tak ada yang dapat menghalangiku. Aku percaya tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam bahtera saat takutmu percaya, di gua singa ajal menanti, Daniel tetap percaya. Di perut ikan Yunus kembali percaya kepada Tuhan. Di penjara Paulus Silas tetap memuji Tuhan dengan percaya. Di lembah kegelapan Daud tetap percaya Tuhan besertanya. Abraham juga percaya kepada janji Tuhan, meski mustahil. Di saat sakit aku pun percaya sudah sembuh karena Tuhan Yesus penyembuhku. Imanku percaya kepada Tuhan Yesus, dan tak ada yang dapat menghalangi
sembuh dalam nama Yesus. Badanku sehat Dalam nama Yesus, darahku bersih. Ada mujizat saat aku percaya. Ada mujizat saat aku percaya. Ada mujizat saat aku percaya. Sungguh nyata kuasa Tuhan. Sungguh nyata kuasa Tuhan. Sungguh nyata kuasa Tuhan. Thank you. Siapa yang terberkati dengan nyanyian tadi, ya, kisah di Alkitab yang saya tuangkan di dalam pujian pasti membuat kita dikuatkan, karena mereka saja yang setia sama Tuhan sungguh-sungguh tidak luput dari namanya pergumulan. Saat takut, Nuh percaya. Di gua singa ajal menanti, Daniel tetap percaya. Yunus yang kata orang Banjar sempat mucil kembali percaya kepada Tuhan meski dari dalam perut ikan. Daud saat di lembah kekelaman, dia tetap percaya kepada Tuhan. Paulus Silas sekalipun oleh karena iman dan kebenarannya dia masuk penjara, tetap memuji Tuhan. Abraham tetap percaya terhadap janji Tuhan, meski mustahil, tetapi dia memilih tetap percaya. Saya mau tanya nih, sebelum saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Apa pergumulanmu hari ini? Iya, rambut baru. Banyak yang tanya, rambut baru. Dan banyak yang komen, keren. Saya rasanya kelihatan jadi sinyo-sinyo lagi. Caile, cie. Kayak jadi anak muda lagi, thank you. Iya, saya mau tanya di sini, pemirsa, ini nonton ada puluhan ribu jiwa yang sedang mengundang dan ikut live menikmati hadirat Tuhan yang secara langsung. Apa pergumulanmu hari ini? Ada yang bilang opa Gangnam Style. Itu bukan pergumulan, itu nama penyanyi. Iya, saya mau sampaikan, saya ingatkan kepada setiap jiwa yang terpilih ini bahwa pergumulan kau hadapi, jalani dengan sungguh-sungguh kuat, tekun, itu membuatmu tahan uji. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, sekalipun rasanya udah mentok, hampir engkau menyerah. Percayalah, saat engkau memilih percaya, batas akhir pergumulanmu, di situ adalah awal Tuhan membuka mujizatnya untuk Anda dan saya. Pergumulanmu, mujizatnya. Pergumulanku,
Pergumulan bukan akhir, itu awal dari mujizat. Diberkati. Musa lihat laut merah, Tuhan buka jalan. Sarah Mandul diberkati. Sarah Mandul, Tuhan berkati kandungannya. Ayub saat hilang segalanya, Tuhan memulihkannya. Lazarus mati, Tuhan menghidupkannya. Yusuf dikhianati, Tuhan mengangkatnya. Pergumulan bukan akhir, itu awal dari mujizat. 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 Pergumulanku mujizatmu, pergumulanku mujizatmu, pergumulanku mujizatmu, Tuhan tepat waktunya, tepat waktunya. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan tepat waktunya. Siapkan hatimu, dengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda salib suci pembuka
go. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, pemirsaku yang terkasih, sebelum saya sampaikan, bacakan Alkitab, firman Tuhan, surat cinta Tuhan bagi setiap kita. Pujian-pujian tadi menguatkan Anda, tapi mungkin ada yang berkata dalam hatinya, pintar ngomong, pintar untuk tulis lirik, tapi ketika alami apa betul pintar bisa praktekkan. Saya ingatkan dan saya beritahu yang belum tahu bahwa yang ngomong ini adalah mantan penjahat. Orang hancur minah. Saya ini kalau bukan Yesus, saya sudah mati. Jadi setiap lirik pujian itu saya tulis bukan karena sebuah hayalan, tetapi itu adalah kisahku bagaimana Yesus itu nyata. Jadi kalau Anda yang sedang dalam lembah kekelaman, saya dulu ada dari lembah paling kelam yang model gini saya, Yesus bisa daur ulang sampah yang busuk bau. Yesus itu ada. Yesus itu ajaib. Apalagi Anda dari keluarga yang terhormat, punya pendidikan sekolah yang baik, jatuh hilaf, gagal, lalu putus asa. Stop, jangan dulu. Yesus sanggup menolong Anda. Saya nggak sekolah, saya broken home, saya mantan narapidana, badanku bertato, hidup bukan siapa-siapa. Kalau hari ini nyanyian pujian seperti tadi, mujizat karena percaya, Yesus penjaminku, dan katanya yang ngikutin sudah lebih 1 album, dan yang tadi barusan itu adalah pergumulanku, mujizatmu. Itu bukan karena saya tulis dari hayalan, tapi karena firman yang hidup dalam saya. Dan saya baca Alkitab, ternyata seperti itulah Tuhan bekerja. Nah, hari ini setelah Bapak Ibu semuanya merata tahu bahwa yang ngomong ini adalah seorang sampah yang didaur ulang, busuk yang dijadikan permata oleh Tuhan Yesus, maka dengarkanlah firman Tuhan ini secara seimbang, tanpa ada tendensius, tanpa ada pihak kiri pihak kanan. Hatimu netral dulu. Saya beri judul, kalau Tuhan Yesus itu ada. Kalau Tuhan Yesus itu nyata, hidup, hadir, mengapa orang benar menderita atau diizinkan tersakitin, atau melihat orang hidupnya nggak benar malah lebih baik, tapi malah orang yang hidupnya benar susah. Saya akan mulai dulu dari satu ayat demi ayat berikutnya, demi menjelaskan ini kepada saudara. Dengarkanlah supaya setelah ini pahamilah. Saya prinsip ini saya jalani, dan kalau hari ini di dalam banyaknya godaan, pencobaan, aku masih di sini, aku masih melayani, itu karena Tuhan.
Ada tertulis dalam kitab suci Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Anda bisa bantu mengetik di kolom komentar, Anda bisa bantu share, like, posting ulang. Tidak rugi, tidak keluar uang juga. Untung pasti, karena Anda menjadi orang yang bersaksi membagikan firman. Ada tertulis dari kitab suci Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi jangan engkau menilai orang yang hidupnya baik, padahal dia korupsi, lantas engkau bandingkan dengan itu orang jujur benar kok malah susah. Ada orang yang disangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa tapi dia terima hidup yang kekal. Kita harus paham bahwa sebagai orang percaya, Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan itu hidup, Tuhan itu bekerja. Seperti tercatat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk yang buruk bukan, untuk celaka bukan, untuk binasa bukan, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Intinya dari ayat ini kita harus mengerti bahwa kebaikan Tuhan tidak berarti hidupmu tanpa penderitaan. Justru Tuhan bisa pakai kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi anak-anaknya untuk membentuk karakternya, untuk menghidupi iman mereka dan membawa mereka masuk kepada rencananya yang sesungguhnya. Jalan hidup orang benar seperti terang bersinar di siang hari. Ayub tadi juga contohnya sudah saya masuk ke dalam lirik lagu. Kalau saudara melihat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21, di situ sambil dia mengoyakkan bajunya, sambil berteriak setelah mengalami sebuah pergumulan yang berat, kehilangan yang begitu rupa, kesedihan yang mendalam. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub orang yang saleh. Harusnya kalau kita berpikir orang saleh, orang benar, dia tidak lagi mengalami air mata, tidak lagi sampai mengoyakkan bajunya, berkabun, berduka. Orang saleh kehilangan harta, anak-anak, kesehatannya dia alami. Tapi bagaimana akhirnya?
Apakah sampai mati dia begitu? Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan izinkan terus berkepanjangan? Jawabannya tidak. Karena pada waktunya Tuhan sendiri yang memulihkan hidup Ayub dan bahkan menggantinya dengan berkat yang lebih besar. Jelas tercatat dalam firman Tuhan. Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Tugas Anda baca nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mau rendah hati renungkan ini. Kesetiaan kepada Tuhan itu harus dan bersifat kontinu. Sekalipun keadaanmu sedang saat ini tidak baik-baik saja, tetaplah setia. Karena kita beriman kepada Tuhan bukan karena keadaan harus baik. Sekalipun keadaan tidak baik, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena iman akan tetap hidup sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Saya beri contoh yang lain dan dituangkan dalam lirik lagu. Yusuf itu justru apa? Dia dikhianati oleh saudaranya dia. Tapi apakah ketika Tuhan memanggil dia untuk hidup benar, dia dimasukkan dalam sumur, dijual dengan beberapa keping uang, lalu dijadikan budak, masuk penjara, difitnah lagi? Apakah panggilan Tuhan yang demikian indah kamu akan berdiri tegak? Lalu Tuhan tinggalkan? Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak memanggil Yusuf untuk dipermalukan. Kalaupun Tuhan izinkan pergumulan, sumur dan sebagainya, itu untuk membuat dia dewasa. Difitnah untuk membuat dia tahan uji. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat dengan jelas, kitab suci Kejadian 50 ayat yang ke-20. Di situ firman Tuhan, dan ayat ini ayat hafalan saya. Saya rindu Anda juga patrikan ayat Kejadian 50 ayat 20 dalam hidup Anda, serta tolong ajarkan kepada anak-anak kita. Kejadian 50 ayat 20 berbunyi, dituliskan dengan begitu indah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhanku telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kata kamu mungkin bisa engkau ganti dengan orang yang pernah kita berbuat baik, tapi balas dengan air tuba. Kata kamu mungkin orang yang sedang menyakitimu hari ini. Kata kamu mungkin orang yang paling kau percaya membuatmu terluka. Kata kamu mungkin orang-orang yang memfitnahmu. Biarkan saja. Tuhan tidak tertidur. Bahkan Dia menjagamu tanpa terlelap. Biarkan orang-orang jahat kepada Anda, mau mereka-reka yang jahat, menjolimi Anda, mau membuat Anda jatuh. Tapi percayalah dengan iman bahwa orang benar hidup bukan dari perkataan orang jahat. Orang benar hidup dari rencana Tuhan. Manusia-manusia yang jahat boleh mereka-reka yang buruk kepada Anda atau saya, tetapi Tuhan tetap akan mengubahnya menjadi kebaikan. Yusuf dikhianati,
dijual jadi budak, difitnah, di penjara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan udah janji, aku akan mengangkatmu. Dan dia menjadi penguasa di Mesir untuk menyelamatkan banyak orang. Orang yang dipilih, jiwa yang terpilih, bukan berarti dia tanpa pergumulan. Tetapi Tuhan kalau memilih, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan kalau memilih juga tidak salah. Tuhan tahu waktu Tuhan pilih Yusuf, Tuhan tahu siapa dia. Tuhan tahu waktu Tuhan pilih Andi Simon, Tuhan tahu siapa Andi Simon. Tuhan tahu waktu memilih rasul-rasul. Tuhan tahu ketika memilih Anda. Tuhan tahu kamu akan jatuh, kamu akan gagal, tapi kamu akan bangkit lagi karena kamu adalah pilihan Tuhan. Apa yang hari ini engkau anggap luka, itu bisa menjadi jalan menuju tujuan anak tangga. Tuhan mengangkat hidupmu. Kalau saudara tahu ada seorang profesi pemahat. Pemahat itu waktu dia membentuk batu, dia akan pukul berkali-kali dan pakai betel untuk membentuk agar presisi. Batu ini kalau bisa bicara, dia akan berkata, aduh sakit, nyeri, gak tahan. Pukulan itu, benturan itu membuat dia tidak nyaman. Tetapi sang pemahat tetap mukul. Untuk apa? Untuk membuat batu itu indah. Kalau Anda suka nge-gym, ada istilah PT, personal trainer, atau pelatih. Anda yang belum pernah nge-gym atau angkat beban, sekali angkat beban 7 harinya sakit. Kalau angkat beban di tangan bentuk otot tangan, maka kadang-kadang mau pakai baju aja pegel, mau kancing baju ada getar. Lalu dia lapor tuh kepada pelatihnya, aduh, stop dulu aku malah nggak bisa pakai baju, sakit getar tangan ini. Pelatih yang baik dia akan berkata, gaskan, lanjut, sakit, tetap angkat. Justru dari kesakitan itulah nanti akan terbentuk otot. Demikian pun dengan iman. Iman dibentuk dari pergumulanmu. Tapi kalau pelatih yang tidak bagus, oh gitu ya, jadi sakit ya, ya udah istirahat dulu 1 bulan. Tidak selamanya yang kelihatan baik itu untuk dewasa, dan tidak selamanya yang kelihatan keras itu buruk. Pelatih yang baik dia akan tetap berkata, kamu bisa, sekalipun sakit tetap angkat, nanti lihat hasilnya. Pemahat itu tetap memukul batu itu. Batu kalau bisa bicara, andai batu itu bisa ngomong, aduh sakit, menyerah, tidak mau. Tapi ternyata
tujuan pemahat itu supaya menjadi indah. Bapak Ibu terkasih, demikian juga dengan Tuhan. Apa yang engkau rasa sakit hari ini, Tuhan pakai untuk proses pembentukanmu yang indah untuk masa depanmu. So, masih mau membanding-bandingkan kenapa orang hidupnya tidak benar, sepertinya gembira, seperti uang banyak, koruptor yang tertangkap, bahagia hidupnya. Tapi lihat bagaimana sekarang. Tapi hari ini kalau engkau bandingkan hidupmu dengan orang-orang benar, masih banyak orang benar lebih menderita daripada kita. Makanya belajar, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Karena titik tertinggi atau puncak tertinggi kemuliaan orang benar adalah bukan di atas, tapi top up-nya ke bawah. Semakin meninggi, semakin kosong, semakin menunduk, itulah padu yang terisi. Demikianlah setiap Anda dan saya orang benar. Top up-nya kita bukan di atas, tapi semakin engkau merendahkan hatimu, merendahkan diri, sujud, berlutut, berdoa, itulah pribadi yang tinggikan. Setiap kita butuh uang, saya juga perlu uang untuk pelayanan. Tapi orang benar tidak hidup dipimpin oleh uang. Ada seorang ibu yang pernah saya dengar kisahnya. Dia sempat awalnya kecewa sama Tuhan karena dia udah bekerja baik, jujur, benar puluhan tahun mengabdi, dan dia tidak pernah untuk meninggalkan kebaktian ataupun imannya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari ibu yang setia ini, baik setia sama Tuhan maupun setia dalam pekerjaannya, tiba-tiba dipecat. Maka dia kehilangan pekerjaannya. Jelas dia punya potensi untuk kecewa. Dan jujur saat itu dia harus berkata, dia kecewa sama Tuhan. Namun masa-masa sulit itu Tuhan tidak tinggalkan dia. Dia tetap berdoa. Dia tetap didorong untuk percaya. Dia tetap didorong untuk memuji Tuhan, tetap didorong untuk melayani, tetap didorong untuk ibadah. Hingga dia mendapat kesempatan jalan membuka sebuah usaha yang kecil. Dan tanpa terasa, minggu, bulan, ternyata usahanya berkembang pesat dengan luar biasa. Bukan hanya dia diberkati, hidupnya diubah, penghasilannya lebih daripada kerja puluhan tahun, tapi dia bisa menjadi berkat untuk membantu banyak orang-orang dalam kesulitan. Mungkin saat dia dipecat, dia berkata, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, Engkau tinggalkan aku. Tapi ketika dia sampai di jalan besarnya Tuhan, di rencananya Tuhan, dia bisa berkata, Tuhan, sekarang aku mengerti, Engkau sedang mengarahkan hidupku sampai di sini. Jika hari ini ada di antara pemirsa yang sedang terluka, sedang menderita, sedang kesulitan oleh karena imanmu, sedang merasa engkau tidak baik-baik saja dibandingkan dia orang kok tidak benar, dia dagang narkoba, dia koruptor, dia kok hidupnya enjoy. Aku ini udah jujur, udah hidup benar, udah tekun, udah rajin ibadah.
Kenapa aku terluka? Kalau Anda ke taman bunga, lalu diberi kesempatan petik satu bunga, saya mau tanya, bunga apa yang Anda petik? Saya yakin dan percaya jawabannya adalah saya akan cari bunga yang terindah. Itulah yang akan saya petik. Demikian juga hidupmu. Kalau engkau indah, bukan berarti engkau tanpa pergumulan. Justru karena engkau indah, maka badai datang, mau memetik seperti bunga yang indah. Semakin tinggi engkau diangkat promosi oleh Tuhan, semakin kencanglah badai itu. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, tetaplah setia. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak setia. Stop. Itu semua pikiran setan. Dengarkan, God is good all the time. Tuhan tetap baik dalam segala waktu. Meskipun hari ini engkau belum melihat anak-anakmu berubah, engkau belum melihat kesehatanmu membaik secara total, Tuhan sedang menulis cerita yang terbaik dalam hidupmu di waktu yang tepat. Tetaplah percaya, karena Tuhan Yesus sanggup mengubah air matamu menjadi permata. Biar setiap kita, kalau hari ini engkau merasa hidupmu hancur, Yusuf juga pernah alami itu. Tetaplah percaya, jangan nilai Tuhan hanya dari apa yang sedang terjadi hari ini. Namun percaya kepada Tuhan Yesus bahwa rencananya lebih tinggi daripada pemahaman kita. Karena Alkitab sudah menulis bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Itulah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan yang nggak terlalu singkat-singkat banget sih Tuhan, agak-agak panjang sedikit, tapi membuat kami mengerti hari ini bahwa kami nggak boleh bandingkan kehidupan kami sebagai orang benar dengan kehidupan orang fasik atau kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan. Kami bersyukur karena setiap hidup kami pada jalan-Mu Tuhan. Sebab banyak orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Kami hari ini kalau Tuhan izinkan ada dalam proses pergumulan, doa yang belum dijawab, penantian, pikul salib, kami bersyukur karena kami tetap ada di jalan besar menuju pada kehendak ilahi yang Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah setiap pemirsa terkasih kekuatan ilahi. Diberkatilah tubuh Anda yang sedang sakit untuk terima kesembuhan ilahi. Diberkatilah setiap masa depanmu, jangan bersungut-sungut, percayalah Tuhan itu baik. Dan diberkatilah setiap pikiran Anda yang tadinya sempat kecewa, hati yang luka dibaharui, pikiranmu dibuat menjadi pikiran yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan sejak semula. Dalam nama Yesus, setiap rumah tangga, keluarga diberkatilah Anda. Saya berdoa setiap pemirsa yang menyaksikan ini, mendengarkan kalimat ucapan berkat ini, engkau keadaanmu menjadi baik, yang buruk dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang pikul salib membuat engkau kuat dan melahirkan otot
otot rohani. Tetaplah bertekun dalam doa, tetaplah setia, dan tetaplah tersenyum, karena semua itu ada batas waktunya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur lewat firman dan doa ini menguatkan dan memulihkan kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Masuk sesi berikutnya, berkat air minum dan minyak. Mari Bapak Ibu terkasih, Anda yang mau diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat seperti ini. Saya berdoa setiap pemirsa yang memegang air dan minyak diberkati. Air dan minyak ini di dalam nama Yesus menjadi media, menjadi alat demonstrasi kuasa Tuhan, kesembuhan ilahi bagi orang-orang sakit. In Jesus' name. Amin. Air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Minumlah dan jadi berkat bagi setiap tubuh Anda dan saya. Amin. Segernya pakai banget deh. Angkatlah dua tangan saudara, kita masuk sesi doa berkat dulu. Setelah doa berkat, Bapak Ibu yang mau kerja, mau sekolah, mau ke pasar bisa tinggalkan live ini. Yang mau temani sampai selesai testimoni, terima kasih. Baik, dengan tangan terangkat saya berdoa. Semua pemirsa terkasih, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah tubuhmu sehat. Sepanjang hari ini apa yang kau kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan buat engkau sukses, berhasil, dan beruntung. Engkau naik dan tidak turun, kepala dan bukan ekor, lewat hidup nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah semua perjalanan Anda, tiba di tujuan dengan selamat. Baik engkau yang karir, rintis usaha, jaringan, ataupun juga pelayanan. Sebagaimana Tuhan memberkati para nabi, Alkitab mencatat kisah-kisah yang luar biasa. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang setia, dan Anda juga diberkati oleh Tuhan yang hidup, dan Dia sanggup memberkati Anda dengan kasih karunia-Nya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita percaya, terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan terus janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, sampai ketemu lagi semuanya. Dari yang tadi OTW, yang pun udah sampai-sampai, Toto OTW, hanya Sherlock, Toto masih di Manado. Ya sudah, terima kasih buat kebersamaan yang indah ini. Kalau Anda terberkati, bisa di like, di follow, di subscribe, dan di share ke teman-teman. Kalau Anda tidak suka, dislike saja agar wajah ini tidak muncul di FYP Anda. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Semua berkati, shalom semuanya. Dan menjawab tadi, jam berapa mulai live-nya? Kami setiap hari selama masih hidup, masih sehat, hadir tiap pagi jam pukul 6.15 WITA. Sesuaikan di daerah Anda masing-masing, WIB atau di mana. Oke deh, dadah dan kiss bye. Haleluya.
Tuhan Yesus berkati. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku berjalan
rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.